Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naysila Buto dengan NIM 2241085, Program Studi Sistem Informasi. Nah, saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Sistem Informasi Pemesanan Laundry Berbasis Web. Kita masuk latar belakang. Perkembangan teknologi informasi mendorong berbagai bidang usaha untuk memanfaatkan sistem berbasis web, termasuk usaha laundry. Namun, masih banyak usaha laundry yang menggunakan pencatatan manual sehingga sering terjadi kesalahan data, hingga data dan keterlambatan pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi berbasis web yang dapat membantu proses pemesanan, pengelolaan data, dan penyusun laporan agar pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Rumusan masalah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem pemesanan laundry yang sedang berjalan, kendala yang dihadapi dalam sistem manual, serta bagaimana rancang sistem informasi pemesanan laundry berbasis web yang mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem informasi pemesanan laundry berbasis web yang dapat membantu pengelolaan data pelanggan, pemesanan, transaksi, dan laporan secara lebih terstruktur. Selain itu, sistem ini bertujuan mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan dan memperoleh informasi mengenai layanan laundry. Manfaat penelitian. Sistem yang dibangun diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemilik laundry dalam mengelola data dan transaksi secara lebih cepat dan akurat. Bagi pelanggan, sistem ini memudahkan proses pemesanan serta mengecekkan informasi layanan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pengembangan sistem informasi sejenis di masa mendatang. Nah, kita masuk di metode yang saya ambil, metode waterfall. Tahap pertama, analisis kebutuhan. Deskripsi mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan sistem dari pengguna, pemilik laundry, dan pelanggan melalui observasi dan wawancara. Aktivitas utama, observasi proses laundry, wawancara, identifikasi kebutuhan, pengelolaan data pelanggan, pemesanan, transaksi, status cucian, dan laporan. Hasil dokumen kebutuhan sistem. Tahap kedua, desain sistem, merancang sistem berdasarkan kebutuhan telah dianalisis. Aktivitas utama, perancangan user case diagram, activity diagram, ERD, desain database, dan antarmuka UI UX. Hasil desain sistem dan database. Tahap ketiga, implementasi. Deskripsi menerjemahkan desain sistem menjadi kode program dan membangun aplikasi. Aktivitas utama, pengkodean menggunakan PHP, HTML, CSS, dan database MySQL sesuai desain yang telah dibuat. Hasil aplikasi sistem informasi laundry berbasis web. Tahap keempat, pengujian. Deskripsi menguji sistem yang telah dibuat untuk memastikan semua fungsi berjalan sesuai kebutuhan dan bebas dari kesalahan. Aktivitas utama, pengujian menggunakan black box testing pada fitur pemesanan transaksi, laporan, dan lainnya. Laporan hasil pengujian dan sistem yang siap digunakan. Tahap kelima, pemeliharaan maintenance. Deskripsi melakukan pemeliharaan sistem setelah digunakan serta melakukan perbaikan atau pengembangan jika diperlukan. Aktivitas utama, perbaikan bug, update data, dan menambahkan fitur sesuai kebutuhan pengguna. Sistem terpelihara dan selalu diperbaharui. Nah, kita masuk di flowchart sistem lama pelanggan. Sistem yang sedang berjalan. Proses dimulai dari kemudian pelanggan datang ke laundry dan menyerahkan pakaian dan menyampaikan permintaan, menyerahkan pakaian serta menyampaikan permintaan. Selanjutnya, petugas mencatat data pelanggan di buku, baru menimang pakaian dan membeli layanan, menghitung total biaya secara manual, membuat nota tulis tangan, mencatat transaksi di buku. Setelah dilakukan proses pencucian, pengeringan, dan setrika, jika belum selesai, proses pencucian dilanjutkan kembali.
Proses bisa dilanjut kembali jika sudah selesai. Petugas menghubungi pelanggan, telepon atau datang langsung. Pelanggan kemudian menerima informasi datang ke laundry untuk mengambil pakaian dan melakukan pembayaran secara tunai. Setelah itu proses dinyatakan selesai. Nah, kita masuk di flowchart sistem lama admin. Nah, proses dimulai petugas menerima pakaian dari pelanggan, mencatat data pelanggan di buku. Selanjutnya, petugas menimbang pakaian dan memilih layanan. Lalu menghitung total biaya secara manual. Setelah itu, petugas menulis nota tulis tangan, menyerahkan nota ke pelanggan, mencatat transaksi di buku, dan menyimpan nota dan arsip di map buku. Berikutnya petugas mengecek dan mencatat status laundry di buku. Proses pencucian dilakukan melalui tahap mencuci pakaian, mengeringkan pakaian, menyetrika pakaian, menyimpan sementara pakaian selesai. Setelah itu diperiksa apakah pakaian sudah selesai. Jika sudah, petugas menghubungi pelanggan melalui telepon atau datang langsung. Kemudian menerima pembayaran tunai dari pelanggan, membuat laporan harian secara manual di buku, dan proses berakhir di selesai. Nah, kita masuk di sistem yang baru, flowchart sistem baru pelanggan. Nah, kita mulai dari start. Pelanggan menyerahkan pakaian, pelanggan memberikan data diri, nama, alamat, nomor HP. Setelah itu, sistem menyimpan data pelanggan dan membuat transaksi laundry. Kemudian pelanggan menerima nota sistem, memeriksa pakaian laundry sudah selesai. Jika belum selesai, pelanggan menunggu proses pencucian. Jika sudah selesai, pelanggan menerima informasi pengembalian, kemudian mengambil pakaian dan melakukan pembayaran. Setelah itu proses end. Nah, kita masuk di flowchart sistem baru admin. Proses dimulai dengan start, kemudian admin melakukan login ke sistem. Selanjutnya sistem memeriksa apakah login berhasil. Jika tidak berhasil, admin kembali ke halaman login. Jika berhasil, admin masuk ke dashboard. Setelah itu, admin menginput data pelanggan, dilanjutkan input data layanan, kemudian input transaksi laundry. Sistem akan menghitung total biaya secara otomatis dan mencek nota transaksi. Selanjutnya, admin mengupdate status laundry mulai dari proses dicuci, disetrika, siap diambil. Sistem kemudian memeriksa apakah status sudah siap diambil. Jika belum, proses laundry dilanjutkan hingga selesai. Jika sudah, sistem mengirim notifikasi WhatsApp kepada pelanggan, kemudian mencek laporan transaksi, dan proses berakhir end. Nah, kita masuk di kesimpulan. Berdasarkan penelitian dilakukan, sistem informasi pemesanan laundry berbasis web dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai kendala pada sistem manual. Sistem ini membantu proses pemesanan, pengelolaan data pelanggan, transaksi, dan laporan menjadi lebih efektif, efisien, serta terstruktur. Dengan demikian, kualitas pelayanan kepada pelanggan dapat meningkatkan dan proses kerja admin menjadi lebih mudah. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.